Jokowi Sifek dianggap menjadi penyumbang besar dalam keunggulan perolehan suara Prabowo Gibran dalam sejumlah hitung cepat Pilpres 2024. Namun di sisi lain, efek ini tidak tercermin bagi seluruh parpol koalisi Indonesia Maju, bahkan sejumlah partai yang digadang-gadang masuk parlemen malah hanya memperoleh angka di bawah 4% pada proses hitung cepat. Apakah efek ini terbagi terlalu banyak pada partai-partai pengusung Prabowo Gibran atau hanya terkonsentrasi pada sejumlah partai ataupun partai besar tertentu? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro. Selamat malam Mas Bawono, apa kabar? Malam Mas Bram, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik Mas Bawono. Tapi saya sebelum kita juga melihat bagaimana hasil quick count bagi Pilpres dan juga Pileg begitu, saya akan tampilkan data terlebih dahulu. Ini berdasarkan survei indikator terakhir yaitu 9 Februari 2024 terkait dengan kepuasan terhadap kinerja Presiden. Kita lihat bersama datanya. Oke, kita lihat bersama berdasarkan data dari indikator kepuasan ini mencapai sekitar 62,8%, sangat puas ada di angka 16,7, kurang puas 17,7, tidak puas sama sekali ada 2,4%. Ini data yang dirilis kurang lebih sekitar 5 hari sebelum pencoblosan. Oke, saya ke Mas Bawono kalau begitu. Mas Bawono, saya ingin masuk dari data ini terlebih dahulu. Jadi artinya data ini, kepuasan ini, apakah kemudian linier begitu, tertransfer pada paslon yang asosiatif atau yang terlihat didukung oleh Presiden, yakni Prabowo Gibran begitu. Kalau kita bandingkan data survei dengan data quick count yang sudah ada hari ini, Mas. Ya, terima kasih Mas Bram. Memang kalau kita lihat ya, dengan narasi keberlanjutan yang diusung oleh pasangan 02, tentu saja pasar pemilih yang diincar oleh Prabowo Gibran adalah mereka-mereka yang puas atau sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi, gitu ya. Dan sebaliknya, dengan narasi perubahan yang diusung oleh pasangan 01, tentu saja pasar pemilih yang disasar oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar adalah mereka-mereka yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Kalau kita lihat data quick count hingga malam ini, di mana data sudah masuk di data center kami di atas 98%, kalau kita perhatikan konfigurasi dukungan suara dari pasangan 01 itu kan berkisar di angka 25%. Mhm. Dan itu mirip dengan proporsi jumlah warga negara Indonesia yang merasa tidak puas atau kurang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, ya. Dan di mana yang mereka yang puas dan sangat puas tentu saja dominan banyak lari kepada pasangan 02. Selain juga ada yang terbagi ke pasangan 03. Oke. Karena memang pasangan 03 bagaimanapun merupakan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, dalam hal ini PDI Perjuangan. Ada irisan yang lari juga ke pasangan 03 dari mereka yang merasa puas atau sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi. Baik, oke. Tapi irisan itu artinya mayoritas memang ke Prabowo Gibran. Artinya apakah kita bisa menyebut kepuasan itu akhirnya menjadi faktor dominan, dominasi dari Prabowo Gibran dengan sekitar 57-58%, atau kemudian memang sebagian besar bisa ke PDIP yang kemudian partai dari Jokowi hari ini? Kalau kita lihat data tren selama beberapa bulan terakhir, Mas Bram, Mhm. memang perlahan-lahan, terutama setelah Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran sebagai running mate di perhelatan Pilpres ini, mereka-mereka yang merasa puas atau sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi, itu semakin deras lari ke Pak Prabowo, gitu ya. Mhm. Semakin dominan banyak lari ke Pak Prabowo. Sebelumnya, memang porsi yang sangat puas atau tidak puas dengan porsi yang sangat puas atau puas dengan kinerja Pak Jokowi masih dominan ke Pak Ganjar. Tapi seiring dengan tadi saya sampaikan bahwa Mas Gibran digandeng sebagai calon wakil presiden bagi Pak Prabowo, kemudian masuk ke penetapan pasangan calon, masuk ke masa kampanye, maka perlahan-lahan sebagian besar porsi yang puas dengan kinerja Pak Jokowi itu lari ke pasangan 02. Nah, Oke. memang jadi pasangan 02 ini pasar pemilihnya adalah mereka yang
puas dengan kinerja Jokowi. Oke, jadi Gitu. dominasi itu akhirnya berpindah linier begitu ya. Nah ini juga menarik, kita akan Betul. tampilkan data quick count dari indikator terkait dengan hasil pilpres terbaru begitu, atau terakhir yang kami terima hingga pukul 00.30 hari ini tanggal 15, yakni 57,94% untuk Prabowo Gibran, kemudian disusul pasangan Anies Mohaimin 25,54%, kemudian posisi terakhir Ganjar Mahfud dengan 16,53. Mas Bawono, ini menarik. Saya ingin lihat dari Anies Baswedan yang 25,54%. Ini kan kemudian penantang, narasinya perubahan, tapi kalau kita bandingkan dengan yang tidak puas adalah sekitar 17,7, tidak puas sama sekali 2,4, artinya kisarannya kan sebetulnya hanya di angka 19. Mengapa kemudian Anies Mohaimin ini 25? Berarti artinya ada orang yang puas dengan Jokowi tapi juga tidak memilih Prabowo ataupun Ganjar begitu, Mas Bawono? Ya, jadi memang ada kenaikan memang ada tren kenaikan dari pasangan 01 yang kita sudah temukan dalam dua survei terakhir ya, dua survei nasional terakhir yang kami sudah rilis juga di bulan Desember dan Januari gitu ya. Dan itu kemudian terkonfirmasi di hasil quick count ini. Nah, dari mana datangnya tambahan dukungan itu? Ini sangat mungkin datang dari para undecided voter yang sebelumnya ketika survei itu dilakukan itu belum menentukan pilihan, tidak tahu atau tidak jawab. Undecided voter yang belum memutuskan. Nah, ketika di hari pemilihan, undecided voter ini yang juga menjadi kontributor bagi peningkatan suara pasangan 01. Mungkin mereka melihat juga penampilan dari pasangan 01 selama debat gitu ya, dan juga mempertimbangkan secara penampilan di debat dari baik Anies Baswedan terutama gitu sebagai capres. Jadi ada kontribusi dari para undecided voter tadi. Kalau kita lihat memang undecided voter ini itu kalau di pengalaman Pilpres 2019 lalu itu undecided voter itu memang dominan lari ke pihak penantang gitu. Ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo head to head untuk kali keduanya di pemilu 2019 lalu. Itu kita temukan waktu itu undecided voter cenderung lari ke penantang. Dan mungkin saja ini kali ini di Pilpres 2024 ini juga terjadi. Dominan lari ke penantang. Dalam hal ini kan yang dipersepsikan sebagai penantang terutama adalah Anies Mohaimin, pasangan Amin. Dan Pak Prabowo dipersepsikan sebagai petahana, meskipun sebenarnya tidak ada petahana di Pilpres kali ini. Oke, tidak ada petahana walaupun ada yang terasosiasikan begitu ya, karena ada Terasosiasikan sebagai representasi ke pihak yang berkuasa saat ini. Oke, Mas, sebelum saya masuk ke dampaknya terhadap Pileg, satu hal lagi yang ingin saya konfirmasi. Jadi artinya seberapa kemudian proporsi dari approval rating, kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan juga presiden ini menyumbang untuk perolehan sementara paling tidak dari hitung cepat untuk Prabowo Gibran? Ya memang proporsinya sangat besar ya, bisa dibilang itu dominan. Proporsi dari pemilih yang sangat puas atau tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Karena itu pula tingginya approval rating Pak Jokowi itu pula yang membuat kemudian Pak Jokowi bertransformasi dari sekedar presiden, kemudian dari sekedar kader partai menjadi seorang kingmaker, gitu ya. Padahal beliau bukan veto player di partainya, juga bukan ketua umum, bukan siapa-siapa. Kerap kali disebut hanya sebagai petugas partai. Tapi dengan modal approval rating, dukungan publik yang besar terhadap Pak Jokowi selama 10 tahun pemerintahan dan tercermin dari tingkat approval rating tadi, Pak Jokowi kemudian bertransformasi secara perlahan-lahan menjadi seorang kingmaker dan itu menunjukkan kesuksesannya, paling tidak ditunjukkan oleh data quick count hari ini. Oke, tapi hal yang berbeda paling tidak kami publik menafsirkan rasanya tidak tercerminkan pada hasil Pileg begitu. Kami mencontohkan misalkan pada PSI yang ketua umumnya adalah Kaisang yang juga anak presiden yang disebut sebagai partainya Jokowi, tapi ternyata dalam hitung cepat versi indikator pun ini disebutkan tidak sampai 4%. Tapi sebelum kita mendalami hal itu, kita akan jeda sejenak karena Mas Bawono nanti akan menjawabnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.
Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro. Mas Bawono, ini kita di segmen kali ini akan spesifik bicara soal Jokowi's effect pada Pileg begitu, tapi kita akan tampilkan datanya terlebih dahulu, hasil quick count dari indikator politik Indonesia terkait dengan eh, perolehan partai politik pada Pileg 2024. Paling tidak kita lihat kemudian yang masih merajai untuk atas adalah PDIP dengan 16,68, kemudian Partai Golkar 14,75, kemudian Partai Gerindra 13,65, dan yang menarik adalah PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang disebut-sebut akan bisa masuk parlemen dengan lolos ambang batas 4%, ini hanya sekitar 2,87%. Apakah ini juga bentuk kegagalan Jokowi's effect pada partai politik? Saya ke Mas Bawono kalau begitu. Jadi bagaimana kita mencermati fenomena ini, Mas Bawono? Apakah kemudian karena jumlah partai koalisinya terlalu banyak sehingga terpecah atau terkonsentrasi pada partai-partai misalkan Golkar dan juga PAN begitu? Atau apa sebetulnya yang bisa kita baca dari data-data ini? Ya memang Jokowi Effect itu sangat dominan bekerja itu memang dalam konteks pilpres, Mas Bram, ya. Mhm, Karena apa? Karena dalam konteks pilpres hanya ada satu kontestan yang memang secara terang benderang itu didukung oleh Pak Jokowi, gitu. Tapi dalam konteks legislatif aktornya lebih banyak, tidak hanya satu partai, gitu ya. Ada sekitar 4 sampai 5 partai yang kebetulan partai-partai tersebut adalah berada dalam koalisi pasangan 02. Nah, khusus dalam konteks PSI misalnya, itu tidak hanya PSI sebenarnya, atau PSI sebenarnya kalah lebih dulu dari partai lain yang sudah kata tanda kutip menjual Pak Jokowi mhm, untuk memperoleh kotak efek. Dalam hal ini Partai Golkar. Partai Golkar sudah lama melakukan hal itu, baik terutama dalam bahkan sejak pemerintahan periode pertama Pak Jokowi itu mhm, berusaha mengidentikan diri sebagai partai yang mengayomi Pak Jokowi, yang membuat Pak Jokowi merasa nyaman, mhm. juga dengan karakter teknokratik yang dimiliki oleh Pak Jokowi dan juga Partai Golkar. Coba terlihat klop gitu ya. Nah, PSI ini kalau bisa dibilang cukup telat gitu ya untuk memainkan strategi tersebut. Mhm. Kalau kita masih ingat, Mas Kaisang ini kan didaulat atau dipilih menjadi ketua umum PSI itu kan di awal November. Bahkan ketika itu daftar calon tetap DPR RI itu sudah tersusun, gitu. Oke. Jadi memang momentum yang telat dari PSI sehingga publik kan itu butuh waktu bagi publik untuk mengidentifikasi PSI secara intensif gitu ya, secara seksama bahwa PSI ini adalah partai yang memang identik dengan Pak Jokowi. Oke. Meskipun kampanye secara besar-besaran dilakukan oleh PSI melalui baliho, alat peraga dan sebagainya bahwa partai Pak Jokowi adalah partai PSI. Oke, Mas, tapi menarik. Saya ingin membandingkan dengan ketika Pilpres begitu ya tentunya. Ketika Jokowi masih terlihat bersama dengan Ganjar, ketika lebih clear, ketika ada Gibran, akhirnya kemudian migrasi pemilih terjadi pada pasangan Prabowo Gibran saat itu di akhir 2023 sekitaran itu. Tapi mengapa kemudian untuk Pileg butuh waktu lama begitu? Ketika PSI secara lebih clear menyatakan PSI adalah partai Jokowi, ada Kaisang di sana sebagai ketua umum. Mengapa perpindahan itu baik dari Golkar misalkan atau dari PAN yang selalu mengatakan keberhasilan Jokowi dan ikut mengklaim begitu, itu susah terjadi. Dengan pola itu tidak bisa dilakukan di Pileg. Apa yang menjadi penyebab? Karena di pemilu legislatif aktornya banyak sekali, Mas Bram. Tidak hanya satu partai. Tadi saya sampaikan bahwa yang berusaha tanda kutip menarik Pak Jokowi untuk mengidentifikasikan di partai mereka dengan partai Pak Jokowi itu tidak hanya PSI, PAN juga melakukan, Partai Golkar juga melakukan, gitu ya. Kalau di koalisi 02 ini yang tidak melakukan kan Partai Gerindra dan Partai Demokrat, karena Mhm, masing-masing partai ini sudah punya tokoh utama sendiri, gitu ya. Nah, aktornya banyak sehingga kemudian efek Pak Jokowi tadi itu terdistribusi kepada banyak aktor tadi, juga dinikmati oleh Partai Golkar, juga dinikmati oleh PAN, juga dinikmati oleh PSI, gitu ya. Nah, saya kira itulah yang menyebab lain dengan Pilpres. Kalau Pilpres kan aktornya satu, pasangan 02, Pak Prabowo dengan Mas Gibran, gitu. Dan pasangan aktor-aktor Pilpres yang lain, pasangan calon Pilpres yang lain itu tidak berusaha untuk atau tidak mengambil posisi untuk mengidentifikasikan diri sebagai
eh, pelanjut Pak Jokowi. Mhm. Oke, tapi apakah bisa kalau misalkan kita melihat dari basis, pemilihnya paling tidak, publik melihat bahwa ada kesamaan jenis pemilih misalkan dalam dalam kategori nasionalis misalnya PSI dengan, Golkar, di sana juga ada Gerindra yang kemudian basisnya kurang lebih sama. Apakah, perebutan dalam dalam internal 02 itu juga juga bisa menjadi penyebab begitu, Mas? Ya, memang dari basis pemilih yang disasar oleh PSI ini kan juga basis pemilih yang eh, juga menjadi market dari partai-partai lain, tidak hanya PSI. Ya. Benar bahwa PSI mengidentifikasikan diri atau berusaha untuk memposisikan diri berbeda sebagai partai anak muda. Tapi secara ideologi, secara platform, sebenarnya apa yang diusung oleh PSI sebagai partai yang eh, berada di tengah gitu ya, toleran gitu ya, partai yang apa apa namanya mengedepankan nilai-nilai kemajemukan, pluralitas itu juga diusung oleh partai-partai lain. Mhm. Di kubu 02 misalnya itu ada juga diusung oleh Partai Golkar yang juga memposisikan sebagai partai tengah, mengedepankan kemajemukan, pluralitas dan sebagainya, dan juga bahkan belakangan Golkar sudah bertransformasi berusaha untuk mengidentikan diri sebagai partai anak muda juga. Mhm mhm. Gitu. Kalau kita lihat, perhatikan iklan-iklan Partai Golkar itu mengedepankan tokoh-tokoh yang identik dengan anak muda. Kang Emil misalnya, Ridwan Kamil. Nah, masuknya Ridwan Kamil di Golkar itu juga membuat Partai Golkar kemudian bisa lebih mendekatkan diri dengan anak muda. Sementara di saat bersama PSI juga berusaha untuk menarik simpati dari pemilih muda. Oke, diferensiasi itu ya yang kemudian pemilih susah, mengidentifikasi pada PSI artinya ya? Betul. Mhm Diferensiasi kemampuan pemilih untuk melakukan diferensiasi antar partai itu justru jauh lebih sulit dan lebih kompleks. mhm Apalagi partai kita cenderung pragmatis dan secara diferensiasi ideologi politik tidak terlalu tampak. mhm. Oke oke, baik baik. Jadi artinya itu bisa menjadi catatan paling tidak ketika ketika, pada pemilu berikutnya ada pola yang sama terjadi, maka bisa jadi perebutan pada internal koalisi itu juga juga, sesuatu hal yang mengkhawatirkan bagi partai-partai terutama partai kecil begitu ya. Terima kasih atas insight Betul. dan waktu dari Anda, Mas Bawono Kumoro, Terima kasih. peneliti indikator Malam. politik Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Bawono. Sehat selalu Mas Bram. Sehat selalu.